Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan-kegiatan aku. Diawali di pagi hari ini itu aku mau bikin stok cemilan ya teman-teman, sarapan yang ringan. Ini itu aku mau bikin pisang goreng keju pakai palem sugar. Nah, sebelumnya ini aku mau buat dulu adonan untuk pisang gorengnya. Ini aku cuma pakai tepung terigu sama garam sedikit supaya luarnya itu lebih gurih. Nah, ini aku tuangin juga air sedikit demi sedikit supaya adonannya itu pas-pas ya, gak encer sama gak kental kayak gitu. Nah, ini aku aduk-aduk sampai benar-benar halus ya teman-teman, kayak gini udah gak ada gerindilan-gerindilannya. Nah, lanjut lagi, setelah udah selesai adonannya aku buat. Nah, sekarang aku mau panasin untuk kompornya dulu untuk minyaknya. Maaf ya kalau misal teman-teman pusing lihat video aku ini, soalnya aku tuh ngambilnya pada posisi potret, nggak landscape ya. Nah, ini lanjut aku mau goreng-goreng pisangnya. Nah, untuk pisangnya ini itu aku bagi 4 ya teman-teman. Aku bagi 2 dulu, terus yang bagi 2-nya itu aku bagi 2 lagi. Jadi aku dapat 1 biji itu dapat 4 potong. Tapi ada beberapa juga yang aku potongnya itu cuma dibagi 2. Nah, sebenarnya itu waktu aku kemarin beli pisangnya ini itu aku pilihnya yang masih mentah. Aku kira kalau misalnya besok aku masaknya pasti udah matang, tapi ternyata masih mentah juga. Jadi akhirnya aku beli lagi yang lebih matang dikit. Nah, jadi yang matangnya itu aku goreng kemarin sama adik aku, dan paginya ini aku mau goreng untuk aku. Soalnya menurut aku pisang goreng yang terenak itu ya kayak gini ya teman-teman. Aku tuh suka banget pisang goreng yang dikasih keju, susu sama palem sugar. Kalau makan gorengan kayak gitu tuh kayaknya nggak mau berhenti yang ngemilnya ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini aku goreng untuk di kloter kedua. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar-kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini pisang gorengnya udah selesai aku goreng. Jadi sekarang aku mau plating dan ngasih topping di atasnya. Ini aku susun-susun dulu supaya lebih memudahkan aku untuk memberi topping ya. Nah, pisang yang aku pilih itu waktu kemarin itu pisang yang kecil-kecil ya teman-teman. Aku suka yang pisang kayak gini yang kecilnya, soalnya kayak lebih berasa manisnya dibanding pisang yang lebih besar. Karena kalau kemarin aku beli pisang yang agak besar itu, waktu aku goreng itu rasanya kayak masih kecut-kecut ya teman-teman. Oke teman-teman, maaf ya kalau misalnya voice overnya ini agak berisik, karena sekarang ini aku lagi ditemenin sama si kakak, makanya voice over aku ini agak berisik soalnya dia lagi nonton ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke videonya. Sekarang ini aku udah parutin kejunya, terus aku kasih si palem sugar. Tapi cara aku kemarin itu salah ya teman-teman. Sebenarnya susu dulu, terus palem sugar, terus kejunya, supaya kejunya itu lebih terlihat. Nah, lanjut lagi di siang harinya ini aku mau buat ikan kuah kuning, atau kalau di daerah aku itu namanya ikan palu marah. Nah, untuk cara buatnya itu gampang banget ya teman-teman. Ini yang pertama aku tumis dulu si bawang merahnya itu. Aku nggak pakai bawang putih ya teman-teman, aku cuma pakai bawang merah. Nah, terus bawang merahnya itu udah harum, udah agak kecoklatan, baru deh aku turunin si asam jawanya itu. Terus ini aku juga nurunin si ikannya. Jangan salfok ya sama mata ikan yang agak merah-merah itu. Itu tuh sebenarnya ikannya masih segar. Karena kemarin itu waktu aku beli itu langsung dari pedagang langsung dari laut ya teman-teman. Karena aku belinya di dekat di pelelangan ikan. Nah, lanjut lagi, ini aku turunin ikannya. Terus aku ngasih
kunyit supaya warna kuning ya teman-teman, namanya juga ikan kuah kuning. Nah pas ikannya sudah berubah warna kuning, baru deh aku turunin garam, vitsin sama gula. Nah untuk ikan kuah kuningnya itu aku nggak selesai record ya teman-teman, soalnya anak aku yang kedua itu lagi rewel, makanya aku hentiin aja untuk buat videonya. Nah ini lanjut lagi ke bukan sih keesokan harinya, di sore harinya ini itu aku lagi ngecat untuk di area depan rumah aku ya teman-teman. Karena cat luar dari rumah aku itu masih bawaan dari developernya dulu, dari perumahannya dulu, makanya aku tuh kayak nggak puas banget sama warna catnya ini. Ini tuh warnanya oranye sama warna coklat, nggak nyambung banget sama tipe rumah aku yang warnanya pink gitu. Akhirnya aku ngecatnya sendiri, daripada aku manggil tukang malah lebih boros, padahal aku juga bisa ngecatnya, makanya aku ngecatnya sendiri aja. Aku nggak dibantu sama suami ya teman-teman, soalnya Paksu itu orangnya sibuk, makanya daripada aku nungguin suami pasti otomatis juga pekerjaannya tuh lebih lama. Jadi ini tuh aku ngecatnya itu nyicil-nyicil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya anak aku lagi anteng dalam rumah, baru deh aku cus untuk ngecatnya. Ada yang sama-sama aku nggak, kalau misalnya mau ngecat itu ngecatnya sendiri, nggak perlu pakai tukang. Nah ini lanjut lagi ya, ini malam harinya aku lagi mau beberes di area dapur, soalnya di area sini itu area yang paling cepat kotor ya teman-teman. Nah untuk meja barnya ini juga aku beresin semua. Nah ini tadi kalian lihat sendiri kan, ikan kuah kuningnya itu aku masukin ke dalam kulkas, karena yang makan ikan kuah kuning itu cuma aku aja ya teman-teman. Paksu itu nggak makan. Jadi Paksu itu kalau misalnya dia mau makan, paling dia itu makannya telur goreng atau dia itu makan di kantornya. Nah udah selesai di area meja bar, ini aku mau lanjut untuk beresin di area meja dapur ini. Nah ini masih ada sisaan nasi, jadi aku pindahin aja nasinya itu ke tempat kontainer. Nah ini aku juga lap-lap untuk di area meja dapurnya ini, soalnya ini tuh agak berminyak ya teman-teman, soalnya tadi aku kan lagi habis masak-masak. Nah selanjutnya ini aku mau nyuci-nyuci piring dulu. Ini tuh aku nggak sempat untuk beresin yang ini di area di sink wastafel ini, makanya aku langsung aja nyuci-nyucinya. Ini aku nyucinya ya cepet-cepet aja. Nah ini sebentar, kalau misalnya aku udah selesai nyuci-nyuci piringnya, ini aku mau refill dulu untuk minyaknya ya teman-teman, soalnya minyak di rumah aku itu udah pada habis. Ini kemarin minyak waktu belanja bulanan ya, aku baru pakai di akhir bulan ini. Kayaknya di bulan ini itu aku pakai minyaknya hemat ya teman-teman, soalnya biasanya dalam sebulan itu aku menghabiskan berapa sih 2-3 liter minyak, tapi nggak tahu kenapa di bulan ini aku pakainya dikit aja. Mungkin karena emang aku itu sekarang lagi malas yang goreng-gorengan ya. Kalau teman-teman sendiri biasanya pakai minyaknya itu berapa liter dalam sebulan sih? Nah ini aku lanjut lagi ya ke videonya. Ini sekarang aku udah hampir selesai untuk nyuci-nyuci piring-piring. Nah ini aku juga nggak lupa untuk sikat-sikat di area sinknya teman-teman, soalnya kan kalau kita nggak bersihin sinknya itu, sink wastafelnya itu pasti nanti kayak kebanyakan lemak ya teman-teman. Ini aku pakainya sabun cuci piring aja, aku nggak pakai yang stain remover itu, karena kan aku juga kalau pakai itu nggak tiap hari ya teman-teman, pakainya cuma seminggu 2 kali. Nah ini lanjut lagi, aku mau pindahin dulu si minyaknya ini, minyak bekas ya teman-teman. Ini tuh bekas gorengan ikan tadi, ikan goreng. Nah untuk minyaknya itu tuh bukan karena minyaknya udah berapa kali aku pakai ya, tapi emang kalau misalnya aku menggoreng ikan yang pakai asam itu pasti hasil minyaknya itu bakalan hitam teman-teman. Makanya kalau misalnya aku mau goreng ikan, aku itu pakai minyak yang tersendiri ya teman-teman, soalnya kalau misalnya baru sekali pakai pasti bakalan langsung hitam kayak gitu. Nah ini lanjut lagi, aku mau nge-refill dulu untuk minyaknya ya teman-teman.
Ini aku pakai minyak, tempat minyaknya itu 3 ya teman-teman, kebanyakan ya. Yang gak apa-apa deh, soalnya kan ini tempat minyaknya itu yang kecil-kecil, yang ukurannya kecil. Yang satu itu 630 ml, yang satunya itu cuma 700 kalau nggak salah. Nah ini yang satu ini itu untuk tumis-tumisan gitu. Nah ini aku pakai corongnya, ini tuh corongnya warnanya jelek banget ya teman-teman, warna hijau, tapi nggak apa-apa deh karena kan nggak setiap hari juga aku pakainya. Dan waktu aku ngisi minyaknya di tempat ini itu kebanyakan banget ya teman-teman, makanya tuh tumpah-tumpah, yang nggak apa-apa deh. Nah videonya cukup sampai di sini aja. Semoga video yang aku buat ini bisa menghibur teman-teman dan memotivasi teman-teman semua dalam beberes rumah ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.